Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini, mari kita bersama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, mari kita mohon tuntunan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Saat ini Tuhan mengawali aktivitas kami bersama hendak akan membaca dan merenungkan akan kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memampukan kami untuk memahami setiap dari firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberitakannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Persekutuan yang diberkati orang Tuhan, seorang ibu yang akan bersalin tentu akan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Namun penderitaan dan kesakitan itu berubah menjadi tawa dan sukacita ketika anaknya telah lahir. Tangisan anak itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga, ya secara khusus oleh ibunya. Sukacita itu mengalahkan rasa sakit yang dialami saat bersalin. Hal itu sepertinya senada dengan ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, di mana artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesedihan dan kegalauan juga sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang telah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Ya, kesedihan itu karena mereka merasa masih sangat membutuhkan seorang pemimpin yang teladan seperti Tuhan Yesus. Ya, dalam kegelisahan hati mereka,
Tuhan Yesus menegaskan bahwa keadaan itu harus mereka jalani. Tuhan Yesus harus diserahkan dan menderita karena akibat dosa dari manusia. Namun, ia akan bangkit dan memberikan pengharapan. Ia akan naik pula ke sorga, namun tidak akan meninggalkan mereka, melainkan Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin dan menolong mereka. Duka cita, kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita, seperti seorang ibu yang telah melahirkan anak yang sangat bersuka cita. Persekutuan diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita mengalami pergumulan karena duka cita, pergumulan keluarga, masalah dalam pekerjaan, bahkan kekurangan dalam keekonomian kita, atau pergumulan dalam sakit penyakit. Tetapi kita yakin bahwa dengan ketaatan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, melainkan terus bersama ada dengan kita. Karena itu, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, maka Dia pun akan merubah duka cita kita menjadi sukacita kita bersama. Terpujilah Kristus. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, menutup perenungan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan, di mana di saat yang lalu kami selaku persekutuan-Mu boleh bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana boleh mengingatkan kami untuk selalu berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, suka duka kami, boleh kami jalani dengan penuh pengharapan hanya karena campur tangan daripadamu. Tuhan yang memampukan iman pengharapan kami untuk terus berpegang teguh hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, kehidupan kami masing-masing sebagai orang tua, anak-anak, aktivitas kami hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami selalu ada dalam penuntunan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami akhiri dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.